Mari sapa kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Kita sampai kepada firman Tuhan, yaitu masih di seri hati yang baru, seri yang keempat. Amin, saudaraku. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan, saudaraku. Dalam 3 minggu ini kita belajar yaitu bagaimana kita memiliki hati yang baru di dalam Tuhan. Amin. Seorang anak Tuhan yang sudah lahir baru, mintalah hati yang baru, supaya hati yang baru itu akan mengubah hidup kita menjadi baru di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini seri yang keempat. Poin 1 yaitu mintalah hati yang taat. Poin 2, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga, sukacita. Yang keempat yaitu hati yang hancur. Amin. Yang kelima, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Ku ada hari ini semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan saja. Amin. Haleluya. Kemudian yang keenam, hati yang bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Sebab kasih setia Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Hari ini kita masuk satu poin saja, yaitu yang ketujuh, hati yang menyembah. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 24. Kita baca sama-sama. Amin, saudaraku, dapat semuanya? Haleluya. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Setelah kita diselamatkan, sejak itulah Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita melalui firman-Nya, dan Roh Kudus menghidupkan, meneguhkan, dan menyalakan firman Tuhan di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan setelah firman Tuhan mulai mendapat tempat di hati kita, maka firman Tuhan itu bertumbuh di hati, dan kita mulai percaya dan mulai mengerti, dan terus bertambah-tambah percaya kepada firman Tuhan. Amin. Saya sudah berkali-kali menjelaskan, untuk kita memiliki hati yang baru, saudaraku, kita terlebih dahulu lahir baru. Tidak cukup hanya untuk kalau kita pergi di gereja, tidak cukup untuk menjadi kita itu menjadi seorang Kristen saja, tetapi harus terima Yesus secara pribadi. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, maka kita, saudaraku, Tuhan berikan hati yang baru, yaitu Tuhan lakukan hati yang keras yang tadinya firman Tuhan tidak bisa kita mengerti, tetapi kita mulai mengerti firman Tuhan. Amin, saudaraku. Yaitu kita mulai mentaati firman Tuhan karena Tuhan memberikan hati yang taat. Amin. Maka pengertian kita terus bertambah-tambah, dan dari hati kita tidak bisa, saya ulangi, maka pengertian kita terus bertambah-tambah. Dari kita tidak bisa, ya, bernyanyi untuk Tuhan, mulai bernyanyi tentang Tuhan. Amin. Dan lagu-lagu yang kita nyanyikan keluar dari hati kita. Seiring waktu kita mendengar dan melihat banyak nyanyian kepada Tuhan, maka kita merasakan dari nyanyian yang keluar dari hati kita ada aliran kehidupan atau kuasa yang merombak jiwa kita, yakni akal budi kita. Amin. Haleluya. Nah, setelah kita lahir baru, dulu sebelum kita lahir baru, sebelum saya lahir baru terima Yesus, saya nggak tahu menyanyi tentang Tuhan. Mungkin saya menyebut nama Tuhan di dunia dangdut, amin, saudaraku, ya, haleluya, atau lagu pop. Tetapi itu sama dengan kata atau kalimat berikutnya. Tidak ada kuasa ketika saya memanggil nama Tuhan. Sebuah kata-kata saja. Ia tidak memberikan satu kehidupan kepada saya, saudaraku.
Saya tidak tahu menyanyi tentang Tuhan. Amin. Haleluya. Tetapi setelah kita lahir baru, saudara, pertama sekali kita mulai mengeluarkan kata-kata pujian kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, mulai kita menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, seperti contoh, ketika kita datang pada Tuhan, kita nyanyikan, panggil nama Yesus. Ketika kita memanggil nama Yesus, saudara, ada sesuatu yang menjamah hati kita. Itulah aliran kuasa. Amin. Yaitu dari penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu, saudara-saudaraku, merupakan satu penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Itulah yang merombak akal budi kita. Yang tadinya kita suka dosa, tidak suka dosa lagi. Tadinya pikiran kita memikirkan dosa, ia tidak memikirkan dosa lagi. Haleluya. Kenapa? Karena semakin hari semakin bertumbuh pengenalan kita akan Kristus melalui akal budi kita. Akal budi kita ini adalah satu pengertian. Amin, saudaraku. Kita mulai mengerti tentang Tuhan yang kita sembah. Akal budi kita mulai mengerti, membedakan. Ada damai di hati, ada ketenangan di jiwa, dan terus bertumbuh merindukan firman dan mulai suka atau menyenangi puji-pujian yang menjadi penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Kita mulai suka menyanyi. Perhatikan ketika kita pertama lahir baru, ya kita berusaha untuk menghafal lagu-lagu. Amin, saudaraku. Dari dalam hati kita mengingat, kita berusaha supaya lagu-lagu itu, saudara, kadang salah, saudara, cepat sekali terekam oleh kita. Kenapa? Ia mulai mendapat tempat, penyembahan itu mulai mendapat tempat di dalam hati kita tentang Tuhan. Amin. Nah, banyak sekali karena kita catat, saudara, supaya kita jangan lupa. Amin. Dan kita mulai dengar, kita mulai hapus di handphone kita semua lagu-lagu pop. Amin. Nah, kita mulai lupa, saudaraku, ya di hari kita mulai ganti. Haleluya. Lagu-lagu yang di sana tadinya lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, atau lagu-lagu tentang cinta, lagu-lagu tentang alam, atau tentang suasana hati, dan banyak lagi lagu-lagu, saudara. Lagu-lagu dunia ini melukai hati kita. Tetapi kemudian berubah dengan nyanyian, saudaraku, nyanyian kepada Tuhan. Itulah hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Setelah kita lahir baru itu bisa. Kalau orang tidak lahir baru, tidak bisa, saudaraku. Walaupun dia menyanyikan lagu tentang Tuhan, tetapi tidak ada kuasanya. Karena, saudaraku, itu mengalir sama dengan kata-kata yang lain. Tapi orang yang sudah lahir baru, ia mengerti arti nyanyian. Satu penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan dari dalam hati kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah lahir baru. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, dimanapun berada, hendaknya suka memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Karena melalui puji-pujian kita kepada Tuhan, saudaraku, ya itu merupakan satu penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menceritakan kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Kebesaran Tuhan, ya. Dikatakan firman Tuhan, karena hadirat Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita ketika kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya bisa memuliakan dan menyembah Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, untuk apa manusia diciptakan? Bukankah segala ciptaan Tuhan itu sudah diciptakan Tuhan dan tidak perlu, saudaraku, manusia, saudara-saudara, tetapi Tuhan merancangkan manusia diciptakan supaya manusia itu bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dari mulutnya. Amin. Haleluya. Menceritakan betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan itu besar, betapa Tuhan itu berkuasa. Nah, ketika mulut kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berarti kita sudah kembali kepada apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkenan ketika kita memuji menyembah Tuhan.
sudah kembali. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur, amin saudaraku. Ya, masih bisa dipulihkan hati kita yang tadinya dirusak oleh dunia ini, dirusak oleh setan seperti hati Adam, hati Hawa, hati yang kemudian diturunkannya kepada Kain dan Habel. Sudah rusak hatinya, tidak bisa lagi membawa persembahannya yang terbaik dari hatinya kepada Tuhan. Nah, ia mulai melakukan kejahatan dan itu dosa dari nenek moyang kita turun terus. Setiap hati kita mulai, saudaraku, ketika kita lahir pun tidak disuruh berdosa pun tahu berdosa. Amin. Tidak diajari dosa pun jadi tahu berdosa. Amin. Tidak disuruh marah bisa marah. Tidak disuruh membenci tetapi bisa membenci. Tidak suruh melakukan hal-hal yang jahat, ia bisa melakukannya. Kenapa? Hati kita adalah sumber kehidupan kita. Alirannya mengalir dari hati kita. Kemarahan, kebencian kita tumbuh timbul, kemudian mengalir dari hati kita melalui perbuatan kita. Haleluya. Nah, hati manusia sudah rusak. Dan Tuhan mau ketika kita lahir baru, seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, ia langsung menempati. Ketika kita terima Yesus, ia tidak menempati otak kita. Ia tidak bertahta di otak kita. Ia tidak bertahta, saudaraku, di tubuh kita mengobak tinggi menjadi pendek, putih jadi hitam jadi putih atau yang lainnya. Tidak. Tetapi ia, saudaraku, bertahta di hati. Kenapa? Karena dari hati ini akan mengalirkan kehidupan bagi semua orang. Hati yang rusak tadi diperbaiki, amin, dipulihkan, mengalami satu perbaikan, pemulihan, dibuang hati yang keras, yang rusak, yang tidak bisa menerima firman Tuhan, yang tidak mengerti firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan firman Tuhan berkata dilalukan oleh Tuhan, lalu Tuhan memberikan, menganugerahkan kepada saya dan saudara hati yang taat. Amin. Ketika kita mengikut Tuhan, saudaraku, kita mulai mengerti. Tapi kalau kita belum mengikut Tuhan, kita tidak mengerti untuk hal ini. Amin, saudara. Haleluya. Bagi saudara yang sedang diproses hatinya, bagi saya dan saudara yang sedang mengalami proses hati, untuk terus dibaharui. Nah, saudaraku, kita bisa mengerti. Setelah kita melewati satu masalah, lalu kita mulai, saudara, merasakan, iya, sadar, hati kita makin bijaksana, saudaraku. Haleluya. Nah, karena itu Tuhan mau ketika kita datang kepada Tuhan dan hati kita dipulihkan, kita mengalami satu pemulihan atau restorasi. Dari yang tidak tahu lagi memuji Tuhan, tidak tahu menyembah Tuhan, tidak tahu mengangkat tangan kepada Tuhan, tidak ada pengagungan kepada Tuhan lagi. Amin. Mulai mulut kita menyembah Tuhan. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Nah, mulai ada pemulihan. Sudah tahu memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh sesuai firman Tuhan dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan hari ini judulnya, saudaraku, hati yang baru, yaitu hati yang menyembah. Sebelum kita lahir baru, saudara-saudara, kita ini, saudaraku, juga karena kita sudah diciptakan sebagai seorang penyembah atau hati yang menyembah. Nah, saudara, itu sebabnya banyak orang salah menyembah. Haleluya. Mungkin menyembah patung, mungkin menyembah, saudara, ya, benda-benda, ya, aliran kepercayaan yang lain. Atau, saudaraku, kalau ia tidak melihatnya, ia bisa menyembah manusia, takut kepada manusia. Nah, lalu ia mengutamakan manusia itu lebih dari apapun. Kenapa? Karena manusia itu, saudaraku, ia diberikan roh penyembahan. Selalu membawa hatinya atau menyembah kepada yang ia rasa lebih berkuasa dari dia. Haleluya. Amin. Nah, ini sebabnya Tuhan begitu cemburu,
Ia memberikan saudara ketika saudara manusia itu jatuh ke dalam dosa, ada penyediaan hukuman dosa yaitu neraka. Tetapi ketika manusia itu berbalik dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, maka hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Ia menyembah Tuhan seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan karena itu Tuhan selalu hadir saat ada hati yang datang memuji dan menyembahnya dalam roh. Hidup kita mulai dipengaruhi hati kita untuk terus mengatakan kebesaran dan kebaikan Tuhan yang kita rasakan, memuliakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita terus memperhatikan apa yang kita rasakan dari hati kita, dan kita mulai membicarakannya kepada orang lain dengan meninggikan Tuhan. Inilah yang terjadi saat kita sudah menerima hati yang baru. Haleluya. Nah, ketika kita pertama lahir baru, kita ingin ceritakan semua kebaikan Tuhan kepada siapa saja. Saat kita baru jatuh cinta. Haleluya. Nah, kita mau ceritakan, enak kali tadi ibadah loh. Iya, aku suka lah pujiannya tadi. Haleluya. Nah, kita mulai saudara menceritakannya pada orang lain. Kita senang, ada sukacita mengalir. Kita menceritakannya, enggak pun orang suruh, kita tetap bercerita. Ya, ibadah. Itu sebabnya ketika kita lahir baru, jiwa-jiwa baru dalam sidang Tuhan, saudara itu sangat berpotensi menjadi pemenang jiwa berikutnya. Kenapa? Karena ada kesaksiannya yang hidup. Haleluya. Ada ceritanya yang membawa pengaruh kepada orang lain. Dan ia mulai menyanyi. Nah, selama ini ia menyanyi patah hatiku jadinya. Ia mulai mengubahnya, saudaraku. Haleluya. Ia menyanyi dengan puji-pujiannya kepada Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Amin. Dia mulai, saudaraku, tidak lagi merenungi nasibnya atau menambah luka hatinya dengan menyanyikan lagu patah hatiku, tetapi ia memulai memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan saat kita baru lahir baru. Haleluya. Setelah kita lahir baru, kita tahu menyanyi seperti itu. Saya pun seperti itu dahulu. Amin, saudaraku. Ya, tapi setelah lahir baru, saudaraku, semua lantunan atau lirik-lirik lagu, saudaraku, yang dulu saya nyanyikan, saya lupa. Kenapa? Karena udah semua dipenuhi dengan nyanyian kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, itulah tandanya seseorang sudah mengalami satu hati yang baru, yang terus diperbaharui melalui penyembahannya kepada Tuhan, makin dekat kepada Tuhan seperti firman Tuhan minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Makin hancur hatinya, makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin dikenalnya Tuhan, makin besar, saudaraku, pengaruh firman Tuhan dalam hidupnya, saudaraku. Haleluya. Sehingga makin banyak pujiannya kepada Tuhan. Haleluya. Makin suka dia menyanyi. Haleluya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya ya, saudara dan saya semua punya pengalaman untuk hal ini. Karena ini adalah pengalaman dasar kita. Atau saudaraku, ketika kita mengikuti training dasar, atau ketika kita pertama lahir baru, beberapa minggu sedang jatuh cinta, 1 bulan, 2 bulan, saudaraku. Oh, rasanya, saudaraku, tiap hari pun kita bisa di gereja dengerin lagu, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, adakah saudara yang sedang berpengalaman, pernah berpengalaman seperti itu? Katakan saya ya Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, berarti hati kita bukan hati yang lama lagi. Kalau saudara sudah punya pengalaman, katakan saya sudah punya pengalaman. Sejauh ini kita sudah mengerti, amin, saudara. Sejauh ini kita sangat mengerti firman Tuhan ini, sehingga iya ya. Nah, ini bukan berarti cuma dasar. Kita terus berpijak dari sana, dan dari sanalah kita terus bertumbuh. Ada banyak orang hanya sebatas ini, setelah ia lahir baru, kemudian dia bisa memuji Tuhan, dan kemudian saudaraku, ia mulai lupa. Nah, saudara, dan tidak setia. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya semua jemaat Tuhan GKI Cabang Tondano, ya, yang sudah lama ikut Tuhan, yang baru mengikut Tuhan dalam tahun ini, ya, beberapa kali masih ibadah, tetapi kemudian jadi ibadah online, saudara, ya, haleluya. Training pun belum selesai, tetapi percayalah kepada firman
firman Tuhan, terus saudaramu bertumbuh. Saudara, seperti yang saya katakan saudaraku, waktu saya di Facebook saya katakan wadah bukan masalah. Karena tempat pertemuan kita yang paling mulia, yang paling indah bersama Yesus bukan di gereja, tapi di hati kita. Haleluya. Haleluya. Nah, karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita senantiasa saudara percaya kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu yang mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita, merombak hati kita senantiasa melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, terjadi satu renovasi, terjadi satu restorasi atau renovasi di dalam kehidupan kita melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita menerima hati baru, kita juga sangat dipengaruhi hati yang lama dengan semua rasa sakit dan kecewa oleh banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi dahulu sebelum kita lahir baru saudaraku, maka hidup kita ini sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati kita. Karena hati yang rusak membawa kehidupan yang rusak. Mempengaruhi hidup kita, kita berusaha tidak munafik pun tetap munafik. Haleluya. Di depan orang kita senyum, sebenarnya luka-luka di hati kita. Di depan orang keluarga bisa bergandengan tangan, di pesta bergandengan tangan, duduk sama baju seragam. Amin saudaraku. Tapi hati berbeda. Haleluya. Nah saudaraku, banyak perjuangannya dan hidup kita ini saudaraku tidak bisa saudaraku dengan nyata saudaraku kita lakukan. Semua kerusakan terjadi dalam diri kita ini akan mempengaruhi hidup kita, rumah tangga kita, hubungan kita, keluarga kita, dan pelayanan kita, atau saudaraku pekerjaan kita, bahkan masa depan kita, bahkan sampai kepada keturunan kita. Jadi begitu pentingnya hati kita ini dipulihkan. Amin. Apa saya katakan? Supaya hati yang baru itu mempengaruhi hidup kita. Sampai kepada keturunan kita. Haleluya. Hati baru itu akan mempengaruhi hubungan kita, akan mempengaruhi keluarga kita, akan mempengaruhi pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Saudaraku, walau kiri kananku ada dosa, tapi aku tidak berdosa. Kenapa? Ada hati yang mengalirkan kehidupan seperti terang Tuhan, seperti kemuliaan Tuhan. Saudaraku, mengalir, memancar dari hidup kita. Walaupun saudara yang kasih Tuhan, di kiri kanan kita banyak godaan dosa, kita tidak tergoda karena ada pancaran kehidupan. Hati kita sangat mempengaruhi hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan kiri kananmu, hatimu sangat mempengaruhi hidupmu. Amin. Haleluya. Nah, karena itu jagalah hati kita. Amin, saudaraku. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 7. Marilah kita baca sama-sama saudaraku, ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Inilah proses untuk menerima hati yang baru. Lahir dari daging itu adalah daging. Lahir dari roh itu adalah kehidupan kekal. Amin. Daging kita ini bagaimanapun pasti binasa. Ia kembali menjadi tanah. Tetapi roh yang memperbarui hidup kita datang di dalam hidup kita. Maka ketika daging kita ini binasa, roh kita ini kembali kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memiliki hidup yang kekal. Amin. Memiliki kehidupan joy. Amin. Bisa diubah dalam sekejap. Amin. Tidak dibatasi oleh banyak pembatas sama dengan tembok-tembok. Amin, saudaraku. Tidak dibatasi oleh pintu tertutup. Karena apa, saudaraku? Kita bertemu Tuhan di awan-awan tidak membawa tubuh kita ini. Ganteng cantik pun saudara,
kita, saudaraku, kurus, nanti waktu datang Tuhan Yesus renteng, mudah melayang ke sorga. Haleluya. Kalau yang gemuk-gemuk gak bisa. Bukan, saudaraku. Postur tubuh kita, saudaraku, tidak menjadi masalah. Ya, saudaraku, waktu kita terangkat, karena bukan tubuh kita ini yang kelak, tubuh yang binasa ini yang kelak dibawa ke sorga, tetapi tubuh yang mulia diubah dalam sekejap. Amin. Dari mana kita mendapatkannya? Dari roh yang sudah dipulihkan. Amin. Roh itu yang ada di dalam kita akan membawa kehidupan joy, seperti kebangkitan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan, proses kelahiran secara roh ini harus kita alami terlebih dahulu. Katakan amin. Amin. Karena yang dilahirkan daging itu daging yang pasti binasa, tapi yang dilahirkan secara roh itu adalah roh. Melalui roh yang sudah dilahirkan atau dipulihkan fungsinya, mengalami restorasi atau menerima roh yang kekal. Amin. Roh Kudus telah bersatu dengan roh kita yang bisa menyembah dengan benar kepada Tuhan. Tuhan kita itu adalah roh, dan roh itu telah menyatu dengan roh kita di dalam hati kita, maka kita akan menyembah Tuhan dalam roh kita. Haleluya. Hubungan kita terbangun dengan Tuhan setelah kita menerima Tuhan Yesus atau lahir baru, yaitu di dalam roh. Jadi hubungan kita dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Hubungan kekal, bukan hubungan fisik seperti manusia. Haleluya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan roh. Saat kita menyembah Tuhan, kita rasakan kasih Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Nah, saudaraku, sikap tubuh kita ini bukan berarti saudara kasih Tuhan lalu Tuhan berdampingan dengan kita. Yang Tuhan lihat bagaimana saat saya berdiri, saya bersimpuh, saya mengangkat tangan, saya melompat, saudaraku, saya menyembah Tuhan seperti itu, membawa ucapan syukur saya kepada Tuhan dengan pujian, saudara, haleluya, dengan bersorak-sorai, dengan melompat-lompat, menari-nari, amin, saudaraku. Itu sikap tubuh kita, amin, saudaraku. Tetapi sesungguhnya hati kita, hati yang sudah dipulihkan ini lah yang menyembah Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa masuk ke hadirat Tuhan ini, merasakan hadirat Tuhan, kita bisa menangis, kita bisa, saudaraku, bersuka cita, Roh Kudus dengan tertawa, kita bisa, saudaraku, mengalami jamaah Tuhan. Itu respon hati kita. Amin. 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 Hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan seperti manusia, menyentuh fisik, lalu kita rasa. Kalau saling mencintai, bergetar dari bulu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudaraku. Ya, ketika saudaraku dia lewat dari depan kita rasakan, ada aliran cinta dari dia. Bukan begitu. Amin. 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 Itu sebabnya perlu kita selalu menjaga mesbah hati kita. Amin. Karena di sini Tuhan berkata, walaupun mulut kita ini memuji Tuhan, kalau hati kita ini kotor, kalau hati kita ini dipenuhi dengan kemarahan, kepahitan, saudaraku, ini mulut saudaraku boleh mengatakan kalimat-kalimat kepada Tuhan, saudara, tetapi tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Berapa kali kita menyembah Tuhan seperti itu? Berapa kali kita hanya cari perhatian manusia? Berapa kali kita hanya, saudaraku, melakukan aktivitas kita? Berapa kali kita hanya melakukannya sebagai pujian dari manusia, atau karena kita dibayar atau dan lain sebagainya, atau karena kita mau tampil? Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita setelah kita lahir baru. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pujian kita bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi penyembahan, persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Apakah saudara mengerti firman Tuhan ini? Apakah saudara bisa
bisa mencernanya dalam pengertian saudara. Amin. Apakah saudara punya pengalaman dengan ini? Amin. Amin, saudara. Kalau saudara belum punya pengalaman hari ini, dengarlah firman Tuhan ini baik-baik dan alamilah. Amin. Haleluya. Haleluya. Dahulu ketika orang menangis waktu berdoa, kita heran, apa sih masalahnya kok sampai menangis begitu? Nah, tetapi setelah kita lahir baru, saudaraku, ketika kita mulai dipulihkan, kita mulai mengerti. Amin. Amin, saudaraku. Karena kita mulai merasakan kekudusan Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita merasa kita tidak layak, tetapi kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita sebutkan. Begitu besar di dalam hidup kita, tidak sanggup kata-kata kita ini. Kita kagum akan kebaikan Tuhan, saudaraku, menyatu di dalam kata-kata kita, air mata kita keluar. Amin. Haleluya. 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 Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pastikan saudara mendengar firman Tuhan dengan baik. Amin. Haleluya. Jangan saudaraku mendengar firman Tuhan, pikiran saudara ke sana ke sini, supaya ketika saudara pulang dari tempat ini atau saudara sudah selesai mendengar firman Tuhan ini, ada kuasa penyembahan yang mengalir dalam hidup saudara, terjadi perbedaan. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan, saudaraku, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, yaitu firman Tuhan, hubungan kekal, bukan hubungan fisik seperti manusia. Karena itulah ketika kita menyembah kepada Tuhan, Roh Kudus membawa atau memenuhi hati dan hidup kita dengan kehadiran Tuhan sendiri yang mengalir dari hati kita. Kita bisa bersukacita, bahkan kita bisa menangis dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ketika kita mengeluarkan kata-kata mazmur, saudara, puji-pujian, saudara, mengalir dari hati kita ini, kita tidak dibatasi waktu saat kita menyembah Tuhan. Haleluya. Nah, kita tidak mengingat waktu kita, ternyata kok udah jam sekarang, berarti aku udah banyak waktu yang tadi kita pakai untuk berdoa kepada Tuhan. Karena ada saja yang mengalir mengagungkan nama Tuhan, menjadi satu mazmur dalam hidup kita, nyanyian penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Dari kita mazmur. Amin. Betapa Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Oh, Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku, Engkau baik Tuhan. Saudaraku, menghabiskan waktu kita begitu, tidak habis kata-kata kita. Pujian kita itu tidak habis. Kalau kita memuji orang, saudaraku, ya satu kali kita bisa, kau cantik, kau baik, ya kau pemurah. Nah, saudaraku, kemudian kita nggak tahu lagi mau bilang apa sama dia. Haleluya. Nah, kita nggak bisa bilang lebih daripada yang kita lihat, saudaraku, walaupun orang itu banyak baik. Tetapi kita takut juga, saudaraku, kalau kita bilang, oh kau cantik, kau baik, kau pemurah, kau gini, kau gitu. Habisnya kata-kata kita. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, nggak habis-habis kata-kata kita. Amin. Kita bermazmur kepada Tuhan. Kita menghabiskan waktu kita berjam-jam hanya untuk memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena Ia mengalir dari hati kita. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara pelayan pemuji penyembah Tuhan dan saudara tidak tahu mengalirkan pujian penyembahan saudara kepada Tuhan, saudara hanya menyembah Tuhan saat di altar. Nah, saudara belajar masuk hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nikmati hadirat Tuhan melebihi daripada semua kenikmatan dunia ini. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, saudara, nyata di aliran kehidupan anak-anak Tuhan atau perubahan sifat karakter dimulai dari hati yang menyembah kepada Tuhan. Sifat kita atau karakter kita pun semakin menyerupai yang kita sembah. Haleluya. Kalau dahulu kita menyembah setan, menyembah dunia ini, yang ada di dunia yang kita sukai, ya. Contohnya kalau saudara suka sepak bola, pasti saudara beli baju bermerek bola, nama-nama pemain sepak bola. Lalu saudara pun berusaha bergerak dalam pertandingan sepak bola seperti yang saudara gemari. Haleluya. Demikian juga ketika kita menyembah dunia ini, yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita menyukai seseorang di dalam satu film yang kita tonton, saudaraku, ya, maka kita akan berusaha melakukan, bersikap seperti apa yang kita sukai.
rambutnya kita suka, bajunya kita suka, sepatunya kita suka, kita mulai bergaya seperti itu. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi setelah kita jadi anak Tuhan, saudara-saudara, setelah kita lahir baru, saudara, setelah kita, saudara, saya ulangi, saya sambungkan yang tadi sedikit lagi. Ketika orang menyembah berhala, makin lama dia mirip seperti berhala yang dia sembah. Ia mulai jahat, ia mulai curang, ia mulai melakukan hal-hal yang jahat, dan itu saudara tahu banyak di dunia ini. Amin. Itu yang kita lakukan dulu. Seperti itu yang saya lakukan dahulu. Tetapi setelah kita lahir baru, kita menyembah Tuhan, kita makin seperti yang Tuhan inginkan. Kita mulai belajar hidup kudus. Kita mulai, saudaraku, mengganti pakaian kita yang tadinya pendek-pendek, saudara, menjadi pakaian yang sopan. Kita mulai, saudara yang kasih Tuhan, bersikap, saudaraku, yang tadinya saudaraku seperti preman. Makanya banyak preman berubah jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena hatinya sudah berubah. Penyembahannya sudah berubah. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, kita sangat bersyukur ketika kita mulai menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita akan terus bertumbuh. Karakter sifat kita akan terus menyerupai karakter dan sifat Tuhan. Tadinya kita tidak tahu menyembah Tuhan, gak tahu mengasihi, egois banget. Ya, kita hanya mikirin diri kita. Emang gue pikirin lo? Iya, terserah kau lah, hidupku kok. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kemudian kita mulai memikirkan orang lain. Amin, saudara. Kita mulai mengerti, mengasihi, bertumbuh dalam karakter ilahi. Haleluya. Karena hati menyembah kepada Tuhan. Amin. Semua dimulai dari hati kita. Karena itu penting kita terus menjaga hati yang baru yang kita terima dari Tuhan. Amin. Walau melewati banyak proses kehidupan, hati baru akan terus diperbarui dalam kebenaran. Yang kelak seperti hati Tuhan yang mulia. Haleluya. Proses tadi, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Inilah proses roh tadi. Bukan kalau demikian, saudaraku, bagaimana caranya kita lahir kembali itu? Nah, saudaraku, yaitu roh kita ini, saudara, diciptakan dengan ciptaan yang baru. Tadinya kita punya hati, roh kita ini, saudaraku, sudah dirusak oleh hati yang rusak. Kita tidak bisa menyembah Tuhan. Tapi kemudian setelah kita lahir baru, itu proses. Seorang bayi ketika ia masih ada janin, seorang ibu yang sedang mengandung, janinnya ada di dalam kandungannya. Amin. Ia harus melewati proses, saudaraku, untuk bisa lahir ke bumi. Haleluya. Dan proses itu, saudaraku, mengubah hidupnya, bukan janin lagi, tapi baby, manusia yang nyata. Amin. Haleluya. Begitu juga hidup kita. Roh kita dilahirkan, kita mengalami proses. Tidak langsung, saudaraku, mau menjadi orang yang kudus. Prosesnya hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun, bahkan lama sekali sampai kita pulang ke surga. Sehingga hati kita, kalau hati kita sudah mulia seperti Tuhan, sudah sempurna, kita tidak layak lagi di bumi. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan bawa kita bersamanya di surga. Nah, itu sebabnya, saudaraku, kita menerima proses itu di dalam hidup kita setiap waktu. Haleluya. Karena hati kita adalah tempat pertemuan atau mesbah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Karena kita menyembah Tuhan dari hati kita, maka tempat atau wadah tidaklah menjadi masalah bagi kita anak-anak Tuhan. Walau tidak di gedung gereja atau di tengah-tengah jemaat yang banyak, pujian penyembahan kita kepada Tuhan mengalir dari hati kita sebagai hati yang menyembah Tuhan dalam kebenaran. Amin.
syukur yang berbentuk benda, uang, atau suara yang bagus, keahlian, kepintaran, talenta-talenta kita yang kita persembahkan di hadapan Tuhan dalam melayani Tuhan, semua itu maksudnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan lebih memperhatikan hati kita daripada semua korban kita dalam kita menyembah Tuhan. Saya sudah jelaskan dari awal tadi, saudaraku, Tuhan memperhatikan hatimu ketika kau datang menghadap Tuhan. Bukan Tuhan perhatikan pakaianmu, sepatumu, Tuhan perhatikan persembahanmu, Tuhan perhatikan itu tidak menjadi satu masalah. Amin, saudaraku. Karena apa yang kita tabur itu tetap kita tuai. Kalau kita beri persembahan kita, pasti kita diberkati. Itu sudah menjadi satu hukum yang mengalir dalam kehidupan nyata kita. Tetapi Tuhan tidak berfokus kepada yang sama. Amin. Suara kita bagus, kita menyanyi, saudara, orang tepuk tangan, orang kagumi kita, orang menyukai kita, begitu song leadernya bagusnya, singer itu bagus, penari itu bagus, pujian dari manusia, di tengah jemaat yang banyak, saudaraku. Karena kita ibadah di gereja dan kemudian kita ibadah di rumah-rumah cuma 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang dan lebih kurang dari itu. Nah, saudara kasih Tuhan, bagi Tuhan yang penting hati kita. Amin. Amin, saudara. Dari hati kita mengalir penyembahan kita, biar kita hanya 1 orang hari ini. Saudara yang ada di kos saudara 1 orang, banyak yang 1 orang di kos hari ini, saudaraku. Setiap hari Minggu dia ibadah 1 orang, setiap kali dia lapor, Bu, saya sudah ibadah, haleluya. Nah, hari ini saudaraku 1 orang juga di perjamuan kudus, 1 orang dia minum perjamuan kudus di kos. Amin. Dan dia tetap berkata, Bu, saya sudah ibadah. Dia mengikuti online ini, sebentar dia kasih laporan. Haleluya. Saya sudah minum perjamuan kudus. Amin, saudaraku. Sebelum ibadah dia katakan, siap Bu, saya akan ikuti. Haleluya. Nah, saya mau katakan pada saudara, yang dilihat Tuhan hati penyembahan kita kepada Tuhan, bukan di mana kita beribadah. Mesti di tengah-tengah orang banyak, yang banyak orangnya, yang banyak jemaatnya, gereja besar. Mesti saudaraku dilihat, apapun yang kita persembahkan, yang pertama dilihat Tuhan, sikap hati kita. Memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Nah, mari kita memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Perhatikanlah hati saudara. Korban apakah yang saudara bawa? Dari hati kita kah? Atau itu hanya mencuri perhatian? Amin, saudaraku. Haleluya. Matius 15, saya ulangi, Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius pasal 5 ayat yang ke-23 sampai 24. Kita baca sama-sama yang kuat keras ya. 1, 2, 3 ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan saudara sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Begitulah Tuhan memperhatikan hati kita. Amin. Bahwa setelah kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hati kita, baru Tuhan mendengar dan menjawab doa kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Inilah artinya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tidak munafik. Amin. Kalau hati kita penuh dengan kemarahan, hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan perseteruan, hati kita penuh dengan saudaraku masalah-masalah, mengecewakan, sakit, luka, hati kita sulit untuk mengampuni, masih terdiam kesalahan orang lain, perkataan orang yang menyakiti hati kita masih penuh di dalam hati kita. Lalu kita datang kepada Tuhan, saudaraku, kita melayani Tuhan, kita membawa persembahan kita, nyanyi di tengah jemaah orang banyak, saudaraku, atau kita saudaraku melayani, saudara, tapi hati kita ini penuh dengan segala hal-hal yang saya sebutkan tadi. Saudaraku, firman Tuhan berkata, tinggalkan persembahanmu itu, datangi orang itu. Artinya lepaskan dulu pengampunan, lepaskan semua, buang semua kekecewaan,
kesalahan itu, ampuni, murah hatilah kepada semua orang. Ya saudaraku, untuk mengampuni semua kesalahan, jangan biarkan hati kita penuh dengan perseteruan di dalam hati kita, tapi kita melayani Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Haleluya. Haleluya. Iya.